Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, bagaimana kabar antum sekalian? Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim dalam program terbaru Majelis Muwasalah Surga di Rumahmu, dan tetap pada episode kali ini bersama narasumber kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hayyakumullah. Masya Allah Habib, lanjut Habib. Ya Habib, nggak capek-capek nih Habib nih. Mumpung masih semangat. Masih semangat Habib menjelaskan langkah-langkah menuju surga di rumahmu Habib. Ya Rabb, mudah-mudahan surga kita. Amin. Terakhir di episode sebelumnya kita membahas masalah khitbah, adab-adabnya, niat-niatnya Habib, dan bahwasanya si perempuan tidak dilarang untuk melamar laki-laki dengan adab-adab tertentu. Nah sekarang Habib sudah prosesnya semua kita lewatin, masuk sekarang kita ke dalam proses pernikahan. Ada beberapa hal yang mengganjal seseorang, khususnya laki-laki Habib, ketika ingin maju kepada pernikahan. Jenjang pernikahan. Yang paling banyak mereka sebutkan adalah mahar yang terlalu tinggi. Lagi khususnya mungkin di semua belahan negeri Habib ya. Cuma yang kita lihat kan di Indonesia sendiri, di berbagai macam suku biasanya ada patokan tersendiri Habib buat mahar. Akhirnya mereka bingung. Yang kedua adalah tuntutan untuk walimah yang terlalu mungkin dikatakan bisa dikatakan terlalu dibesar-besarkan Habib, dengan biaya yang membengkak sampai minjem, bahkan nggak sedikit minjem kepada pinjaman yang mengandung riba gitu Habib. Kira-kira anjuran Islam sendiri sebenarnya dalam mahar dan walimah itu gimana Habib? Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Nikah ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang erat. Itu di dalam Al-Qur'an. Mitsaqan ghalidha itu disebut sebanyak 3 kali. Mitsaqan ghalidha di antaranya ketika seorang nabi bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diambil sumpah oleh Allah, perjanjian disebut dengan mitsaqan ghalidha. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini yang bersifat langit semuanya, termasuk di dalam wa akhadna minkunna mitsaqan ghalidha kata Allah. Nah, di sini perlu disadari bahwa pernikahan ini disaksikan oleh penduduk langit sebelum penduduk bumi. Itu perlu disadarin. Makanya di dalam pernikahan perlu niat-niat yang baik seperti yang sering kita sebutkan. Nah, di saat seperti itu, maka yang difikirkan seseorang itu adalah natijah dari pernikahan itu sendiri. Membawa kebahagiaan, menghasilkan dzurriyyah salihah, menghasilkan keturunan-keturunan yang salihah, dan juga menghasilkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kan yang semestinya orientasi dari setiap pernikahan bagi setiap mukmin. Sehingga menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan adab dan tujuan utama yang dapat menghilangkan keberkahan nikah itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan, Inna a'zami barakatil nikah, katanya, aisarahunna ma'unatan. Yang paling besar dan paling agung keberkahan di dalam pernikahan adalah yang paling sedikit atau yang paling sederhana perayaannya, maharnya, biayanya. Dalam hadis disebutkan dengan maharnya. Mungkin sekarang mahar bisa 100.000, 200.000, tapi kata orang Jawa sondrangnya, tapi lamarannya, bawaannya harus begini, harus begitu. Nah, itu juga tidak dilarang di dalam Al-Quran. Itu adalah hak perempuan. Boleh perempuan itu menentukan karena itu adalah haknya. Tapi paling tidak membebani. Cukuplah sebagai contoh
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melakukan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, kemudian menikahkan putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidina Ali ngelamar itu, beliau nanya, "Lu punya duit?" Kata Sayyidina Ali, "Nggak ada ya Rasulullah, ini gimana?" Dengan malu-malu Sayyidina Ali. Nah, itu dia. Udah kalau begitu, nanti punya baju perang kan itu dapat dulu waktu perang. Nah, iya ya Rasulullah, jual itu sebagai biaya pernikahan. Artinya sangat sederhana. Beliau akhirnya dibantu oleh beberapa orang sahabat. Kemudian berlangsunglah pernikahan dengan begitu sederhana. Putra atau putri seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan agar diberkahi, mendoakan agar diberikan keturunan yang banyak. Itu diriwayatkan Nabi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah melangsungkan pernikahan, dipanggilnya Sayyidah Fatimah. Kemudian dikasih air, artinya diberkahin lah istilahnya. Masuk ke dalam kamar mereka. Dimasukin, Nabi berdoa di luar. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Berdoa begitu panjang. Di antara doa beliau, Allahumma khruj minhum al-katsirut thayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari keduanya al-katsirut thayyib. Keturunan yang banyak, yang berkah. Dan subhanallah, kita lihat itu keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Bagaimana memenuhi penjuru dunia ini dengan orang-orang yang baik, para aulia, para salihin dari mereka. Itu sebagai contoh bahwa kesederhanaan itu memberi keberkahan tersendiri. Aisarahunna mahran. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, khairun nisa aisarahunna mahran. Sebaik-baiknya perempuan yang paling sederhana maharnya, atau paling tidak biaya pernikahannya. Nah, itu yang mesti diperhatikan oleh termasuk keluarga-keluarga besar dengan segala tradisinya. Tapi tradisi yang paling baik adalah tradisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terkait dengan berlangsungnya pernikahan. Selanjutnya, pernikahan ini merupakan menyatukan antara keluarga dengan keluarga. Juga perlu dipertimbangkan. Kalau dia adalah orang yang terhormat, orang yang berada, juga tidak layak. Kalau berpelit ria juga tidak layak. Masa nikah, ngundang cuman CRT doang, gitu kan. Habis itu, padahal dia adalah orang yang Nabi pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, mengatakan, aulim walau bisyah, katanya. Bikinlah walimah engkau, meskipun hanya sekedar seekor kambing. Seekor kambing. Dan mengatakan walau bisyah. Itu artinya apa? Meskipun hanya. Berarti itu dalam nominal yang kecil. Seharusnya lakukan yang besar. Seharusnya dipersemara lah gitu. Tapi begitu. Dengan niat-niat yang baik. Itu para ulama sebisa mungkin mereka melakukan walimah, itu mereka mengundang terutama orang-orang yang lemah, kesempatan untuk bersedekah kepada mereka. Jadi niat-niat yang baik, syiar, karena dalam nikah itu ada bentuk syiar dalam Islam. Nah, itu sangat dianjurkan yang demikian itu. Nah, itu di satu sisi. Nah, yang tidak diperkenankan, artinya kondisional biaya itu. Lihat masing-masing dari kemampuan kedua mempelai. Kemudian yang penting di situ mau besar, mau meriah, mau sederhana adalah niatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau niatnya adalah untuk untuk status sosial, untuk pamer, itu ngeri banget. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man labisa fid dunya thawbas syuhrah, katanya siapa yang di dunia dia memakai pakaian tujuannya untuk syuhrah, untuk pamer, untuk popularitas, untuk wah gitu kan. Ini albasahullahu yaumal qiyamah saubadz dzillah, katanya. Nanti wa yudkhuluhun nar. Dan nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkad darul akhir naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Ini akhirat saya berikan kepada mereka orang yang tidak tafakhur, yang bergaya di muka bumi, bermegah-megahan. Jadi kembali kepada niatnya masing-masing. Kalau dia niatnya baik, mau itu sederhana atau itu mewah, tapi dengan koridor dan niat yang baik, insya Allah akan membawa keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Berarti inti dari mahar dan walimah itu kembali ke kemampuan masing-masing. Tentu. Utamanya niat, Habib ya. Berarti kalau memang dia mampu, si laki-laki mampu, dan yang dinikahi adalah juga perempuan dengan status keluarga terhormat, maka alangkah baiknya diadakan walimah dengan disesuaikan dengan standarnya lah. Gitu. Baik lagi kalau seandainya si laki yang kurang mampu, maka alangkah baiknya si perempuan yang menurunkan standarnya. Masya Allah. Tapi sebetulnya ada yang perlu kita renungin bersama, cara kita berpikir di masyarakat ini. Kan kita ini menikahkan anak kita, menikahkan keluarga kita untuk kebahagiaan mereka. Nah, kira-kira jadi bukan untuk kebahagiaan orang tuanya, bukan kebahagiaan walinya, bukan kepuasan dan status sosial dari keluarganya, bukan hanya itu. Tapi juga kebahagiaan dari kedua mempelai ini. Alangkah baiknya harta yang dihambur-hamburkan untuk pernikahan misalnya diberikan jadi simpanan buat mereka setelah menikah, buat modal, buat bekerja, kan lebih manfaat, lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh kaum salihin. Kaum salihin itu tidak sedikit di antara mereka yang menafkahin anaknya yang telah menikah bahkan. Kemudian mereka mencarikan pekerjaannya, mengarahkan, dan seterusnya. Nah, itu yang mesti kita contoh bersama. Baik, pemirsa, selesai sudah episode kali ini. Mudah-mudahan ya bisa jadi renungan bersama bagi laki-laki yang ingin menikah, perempuan yang menerima pinangan dari laki-laki, dan juga bagi semua keluarga dari calon mempelai laki-laki dan perempuan agar memperhatikan tujuan utama dari sebuah pernikahan, bukan sekedar dari bermegah-megahannya atau status sosial di pandangan masyarakat. Kami pamit undur diri, saya sebagai host dan narasumber kita Al-Habib Ja'far Al-Qadri. Bertemu lagi di episode setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.